ajian Semar Mesem. Pengasian laris. Katanya kebanyakan orang menggunakan Semar Mesem ini untuk lawan jenis, itu Iya, benar? sudah tidak diragukan lagi. Jadi kepingin beristri banyak pun atas keinginan Anda juga? Tidak. Tidak, jadi Hawa nafsu. oh, hawa nafsu si pemakai. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan melakukan proses mediumisasi terkait misteri keampuhan pelet Semar Mesem. Kali ini saya bermain dengan salah satu anggota dari Gusiman, yaitu dengan Pak Edi. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak Edi? Ya. Oke, mediator. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Bisa berbahasa manusia seperti kami? Assalamualaikum. Bisa berbahasa manusia seperti kami? Apa perlu dibantu? Boleh dibantu Pak Edi? Dengan siapa ini? Macan putih. Oh, macan putih. Oke. Tenang ya, kita memanggil Anda tidak dengan cara anarkis, secara baik-baik. Kita hanya ingin tahu tentang pelet Semar Mesem. Pernah dengar nggak? Sebelumnya mau tanya. Tadi dengan macan putih, punya nama enggak? Enggak ya. Tahu dengan apa yang saya bicarakan tadi? Kira-kira apa yang bisa Anda terangkan tentang Semar Mesem? Saya hanya mendengar nama saja. Tapi itu memang betul ada. Bisa diceritakan itu untuk apa kegunaannya? Pengasihan. Oh, penghasilan. Manis. Jadi kalau orang yang memakai itu dilihat lawan jenis atau semua orang bisa tertarik? Tergantung pemakai. Itu tergantung ditujukan untuk siapa. Seperti itu. Yang Anda ketahui itu dituntut atau memang ada pengamalan?
tergantung manusia itu sendiri. Ada juga yang menggunakan pusaka. Itu pusakanya berupa apa? Semar. Berbentuk keris. Bisa Anda hadirkan semar itu kemarin? Tidak. Kalau itu gantian ya, kita akan hadirkan semar ya. Boleh bergantian ya. Terima siap. kasih. Siap, duduk manis. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Ada apa? Memanggil saya. Oh, ini Ki Semar. Ini Ki Semar. Kita mau cari informasi tentang katanya keampuhan ajian Semar Mesem. Sebenarnya Semar Mesem ini ilmu. Bisa dikatakan ilmu, bisa juga tidak. Itu tujuan kegunaan untuk apa? Pengasihan, polaris, tergantung manusia itu yang menggunakan. Katanya kebanyakan orang menggunakan Semar Mesem ini untuk lawan jenis itu Iya, benar. sudah tidak diragukan lagi. Itu memang benar-benar ampuh. Kalau sesama jenis ada reaksi enggak? Ada. Ada juga. Biar lebih baik lah ya. Tergantung manusia. Semar Mesem ini berupa amalan atau sebuah benda? Benda. Benda. Sebenarnya ada berapa sih Semar Mesem ini? Ada satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Itu kadar keampuhannya Berbeda. berbeda. Dari beberapa jenis, mana yang lebih ampuh? Ada nggak kriteria yang lebih ampuh? Ada. Apa yang bisa dibedakan yang asli sama yang palsu lah, KW lah gitu? Yang palsu biasanya benda tersebut diisi oleh manusia. Jadi kalau yang asli itu alami tanpa isiannya. Jadi selain pengasih apalagi manfaatnya? Itu saja. Pelaris bisa. Pelaris, kewibawaan. Jadi kalau pelaris ini cara penggunaan itu gimana? Kalau boleh tahu.
Cukup di bawah saja. Jadi kita membawa benda itu kemana aja gitu. Kita simpan di kantong, saku seperti itu. Tanpa ada doa-doa, Tidak perlu. dengan sendirinya aktif ya. Itu biasanya mengambil semar mesem ini melalui oknum dukun atau bagaimana? Atau Anda kepingin ikut sendiri kepada orang itu? Tidak. Jadi bagaimana? Untuk itu saya tidak memahami. Jadi kalau boleh tahu, Anda sendiri berbentuk benda ataukah memang liar seperti itu? Benda. Berasal dari mana kalau boleh tahu? Anda tidak perlu tahu. Daerahnya aja masa nggak boleh? Jadi dari kawan-kawan ada nggak penasaran sama sosok semar mesem? Ada nggak? Ada. Di Semar. Jadi kalau misalnya orang ada menguasai atau memegang benda yang Anda sebut tadi sebagai wadah semar mesem tadi itu, ketika dia mesem artinya kan senyum ya kan ya. Ketika dia mesem tadi itu, yang bekerja itu atau senyuman dia otomatis atau memang jin yang bekerja? Jin yang bekerja Jin yang bekerja ya, biar dia secara terlihat otomatis. secara otomatis itu ya. Jadi begitu jin ini bekerja, jadi merubah senyuman yang seseorang semua ya. Jadi terlihat manis, terlihat ganteng, terlihat cantik jadinya gitu ya. Dan juga berwibawa. Dan juga berwibawa ya. Jadi biasa ya, mungkin kalau di zaman dulu para pekerja seni lah sering pakai itu. Iya. Terutama pemain-pemain ini ya, pertunjukan ya. Kebanyakan pakai itu ya. Tidak semua. Tidak semua tapi ada. Gitu aja dari saya. Terima kasih Ki Semar. Anda sendiri senang kalau digunakan manusia seperti itu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Jadi tambahan dari saya, kalau si pemegang ini perempuan gimana? Ada nggak? Sama semua. Sama ya. Ki Semar, saya mau tanya satu lagi Ki Semar. Kira-kira efek sampingnya buat pengguna apa ya? Ada nggak? Banyak. Banyak efek sampingnya ya. Salah satu contohnya apa ya kira-kira Ki? Atau Jika pengguna tersebut biasanya yang sudah berkeluarga, mereka tidak punya istri lebih dari satu. Itu pengaruhnya ya. Maknanya ya Apabila rugi sudah dengan berkeluarga. perempuan lah. jadi dia cenderung kalau misalnya dia tidak bisa menguasai ajian semar mesem ini tadi, dia terbawa hawa nafsu ya. Jadi dia ingin beristri lagi gitu ya. Istilahnya beginilah, ingin menaklukkan lawan jenis lah ya. Nah, itu kalau untuk lawan jenisnya ya. Jadi merasa ganteng dia Bang. Jadi ketika pakai semar mesem merasa ganteng Pak Edi. Jadi semua pengen ditaklukkan. Itu Ki Semar. Mungkin karena semua lawan jenis tertarik seperti Iya. seperti itu.
Itu kan salah satu. Ada lagi nggak efek sampingnya selain dari itu? Banyak sekali. Saya tidak bisa menjelaskan semua. Oke, terima kasih. Ini Ki, ini semuanya pure kerja dari jin apa karena dia memakai semar mesem ini seolah-olah dia jadi percaya diri? Ada nggak efek dari kepercayaan diri dia juga membuat dia menjadi lebih berwibawa? Misalnya saya pakai nih, tiba-tiba saya ngerasa padahal ini belum berefek ini, belum bekerja semar mesemnya, tapi saya udah ngerasa percaya diri, berwibawa. Itu ada pengaruh juga gitu Ki? Tidak. Tidak ya? Berarti pure kerja jin. Menunggu kinerja dari Anda seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau ngerasa ganteng aja nggak cukup, berarti memang udah jin yang bekerja langsung. Kepercayaan diri tadi berasal dari bangsa Mungkin jin. totalitas adalah kerja dari sosok jin penunggu semar mesem tadi. Seperti itu ya. Jadi kepingin beristri banyak pun atas keinginan Anda juga? Tidak. Tidak. Jadi Hawa nafsu. hawa nafsu si pemakai. Seperti itu, Pak. Berarti kalau beristri banyak hawa nafsu pemakai, bukan Atas keinginan. atas keinginan jin ya. Ya. Tapi bisa jadi mengarahkan ke situ nggak? Tidak. Tidak ya. Itu pure hawa nafsu atau kerja jin yang lain atau setan. Saya tidak mengetahui. Terima kasih lagi. Oke, gimana Pak Edi? Saya rasa udah cukup. Kismar, terima kasih atas kehadirannya ya. Oke, boleh kembali. Terima kasih. Oke, Pak Edi. Oke sahabat, kita sama-sama sudah menyaksikan proses mediumisasi tadi. Sekarang saya akan bertanya kepada Gus Iman mengenai kesimpulan dari hasil mediumisasi kita tadi. Gus Iman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, tadi atas rekomendasi dari Gus Iman, kita sudah bermain dengan salah satu anggota Gus Iman, Pak Edi, mengenai hasil daripada mediumisasi tadi. Mungkin Gus Iman sudah memantau mungkin dari jauh. Insya Allah. Menurut Gus Iman bagaimana hasil? Pada intinya sebelum saya menggarisbawahi tentang obrolan itu, perlu saya menyapa sahabat beriman, sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Saya mewakili tim Kelana Masa tentunya ya. Mohon maaf bila mana dalam video ini saya menugaskan anggota guna melakukan proses mediumisasi dan ngobrol secara totalitasnya dengan mediator. Dan bila mana obrolan yang dibangun ataupun yang terjadi kok kurang lengkap, kurang padat ataupun kurang pas menurut sahabat Kelana Masa dimanapun berada ya, mohon izin dan mohon maaf. Lagi-lagi dalam rangka belajar supaya anggota kami, anggota saya pun lebih mahir dan menguasai obrolan saat mediumisasi itu sahabat. Hanya seperti itu tentunya. Dan tentang apa yang tadi dipertanyakan, apa kesimpulan daripada obrolan tadi? Ya pada intinya obrolannya sudah didengarkan tadi. Ya pada intinya saya menggarisbawahi biasanya yang namanya semar mesem itu memang tak bisa dipungkiri. Banyak digunakan di halayak ramai. Apalagi kita di Nusantara ini, baik yang kaum tua ataupun kaum muda. Tapi yang saya perlu klarifikasi ulang, saran saya, kaum muda ataupun kaum tua kalau kepingin berwibawa, kepingin banyak dicintai oleh orang lain, ataupun kepingin disenangi oleh orang banyak, baiknya tidak perlu mengandalkan benda-benda ataupun ilmu-ilmu seperti itu ya. Baiknya perbaiki akhlak ya, itu lebih utama. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah.
Jadi dalam agama pun diterangkan, kalau memang kita merasa kurang percaya diri, boleh mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan dalam ajaran agama. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perbanyak kita mengamalkan berzikir itu, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang dihajatkan. Ya, tapi yang terpenting akhlak itu harus dinomorsatukan. Mudah-mudahan orang di sekeliling kita simpati, senang dan menyukai, dan insya Allah berwibawa. Wibawa ini sebetulnya tidak perlu dibangun, karena bangunan ini terbentuk dengan sendirinya apabila manusia itu akhlaknya bagus. Mudah-mudahan berwibawa atas izin dan kuasa Allah. Dan yang lebih terpenting, sama-samalah kita tetap tingkatkan iman dan takwa kita, supaya kita tidak mudah tergoda dan terjerumus oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya, itu saja sahabat yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan hidup menjadi berkah dan tidak ada resiko-resiko negatif terkait dengan bangsa setan seperti itu. Itu aja. Oke sahabat, mungkin dari kesimpulan Gus Iman dapat kita ambil pelajarannya Gus Iman. Ya, ambillah pelajaran terbaiknya bagaimana menjalani hidup ini. Gus Iman. Jangan lupa perbanyak berzikir agar kita menjadi berwibawa Gus Iman. Manusia yang bermanfaat, dan kalau memang berwibawa dibutuhkan, insya Allah mohonlah kepada Allah saja. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja sahabat pada pertemuan kali ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.